Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast Malabi Kemenak Mamuju. Lama tak berjumpa, ada kangen pastinya. Dan kali ini saya Selawati kembali hadir di hadapan Anda bersama dengan narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan pemirsa, kali ini kami hadirkan untuk Anda narasumber yang masih luar biasa dan tetap menjadi panutan kita. Beliau adalah Ketua Pokjalu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Kiai Haji Namru Asdar SAG. Dan pemirsa, saatnya saya menyapa beliau dan sekaligus akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tabarakallah. Luar biasa, cerah ceria. Iya. Kali ini Pak Kiai kita akan mengangkat sebuah tema tentang tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Nah, namun sebelumnya itu Pak Kiai, ini kan sudah 9 Ramadan ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah kesehatan yang luar biasa hingga sampai akhir nanti. Ya, mungkin sedikit uraiannya lah Pak Kiai. Tentang tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali seperti apa? Ya, silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka wa anzala fihi al-Qur'an wa iftara fihi as-siyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa podcast Malabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema bincang kita pada kali ini adalah tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama puasa awam, kemudian yang kedua puasa khusus atau shaumul khusus, kemudian Saumu khususil khusus. Apa yang dimaksud dengan puasa atau saumul awam atau puasa umumnya orang, yaitu kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Fokusnya itu menahan perut dan kemaluan dari hawa nafsu. Artinya menahan makan, minum, berhubungan suami istri. Itu fokusnya. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu puasa orang yang khusus atau puasanya orang-orang yang soleh. Yaitu kaful lisan, wal yad, wal rijal, wal ain, wal udhun, dari anil atham, dari dosa-dosa. Jadi menahan pendengaran, penglihatan, mulut, menahan tangan, kaki, dan semua anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, yaitu puasa yang lebih khusus lagi, yaitu puasanya para muqarrabin, para nabi, para siddiqin, di mana fokus daripada puasa ini adalah kaful kolbi, anil afkar adunawiyah. Jadi menahan hati dari pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi. Secara total adalah menahan hati amma siwallahi ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala atau hari akhirat. Jadi inilah 3 tingkatan yang oleh Imam Al-Ghazali tetapkan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dan tentunya kita sebagai umat Islam yang ingin puasa kita itu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mendapatkan manfaat dari puasa itu, menghapuskan dosa-dosa, bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian sosial, bahkan bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki kesehatan tubuh dan rohani yang baik. Maka tentunya mari kita menyimak atau memahami tingkatan-tingkatan puasa ini, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disinggung oleh Nabi bahwa kam min shaimin laisa lahu min syaimihi ilal ju' wal atash.
betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Ya. Masya Allah. Ya, cukup luar biasa ini Pak Kiai bincang-bincang kita kali ini. Ya. Ini kan ada tiga poin ini tentang puasa menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama puasa awam, puasa khusus, dan puasa khusus li khusus. Lah, ya kalau yang sekarang kita ini termasuk puasa awam ya Pak Ustadz, Pak Kiai. Jadi pada umumnya orang berpuasa itu hanya menjaga dirinya supaya puasanya tidak batal. Tidak batal. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu yang dijaga. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak sengaja muntah, tidak merokok, dan hal-hal yang lain yang sifatnya tidak membatalkan puasa secara ilmu fikih. Jadi hal-hal pembatal puasa secara maddi istilahnya begitu Nah, itu hanya fokusnya di situ. Itu puasa awam ya. Tetapi apa namanya tidak menahan diri dari hal-hal yang Allah larang. Jadi tidak menahan dia punya telinga, pendengaran, betul. Mata atau penglihatan, tidak menahan mulutnya, lisannya, dan semua hal-hal itu dari hal-hal yang sifatnya dosa-dosa. Nah, ini penting disadari bahwa jangan sampai seseorang itu hanya terfokus dia pada hal-hal yang tidak membatalkan puasa secara lahiriah tadi itu material, tetapi kemudian dia melupakan hal yang paling utama, yaitu hal-hal yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak Kiai, ini kan tadi sempat disinggung juga tentang masalah kurangnya dia menjaga mata penglihatan, ya kan, telinga dan apa saja. Nah, ini kan suasana Ramadan ini Pak Kiai luar biasa loh. Mulai dari pagi saja sudah berjejer itu penjual-penjual kue-kue tajil. Nah, sempat ada muncul keinginan untuk membelinya pada saat kita masih bertahan. Nah, bagaimana status puasa kita tentang hal itu Pak Kiai? Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat dari 3 tingkatan puasa sesuai dengan yang ditanyakan tadi, bagaimana orang yang sementara berpuasa misalnya lalu keluar, di luar itu kemudian melihat begitu banyak penjual-penjual kue dan sebagainya, kemudian mungkin berpikir untuk membeli, belanja dan sebagainya, seperti itu. Kalau dari 3 tingkatan puasa tadi ini, itu kalau dia berada pada level ketiga misalnya, dia berpuasa seperti itu, maka itu dianggap batal dia punya puasa itu, batal puasanya. Nah, oleh karena itu tentunya kita ingin kan puasa kita itu diterima, itu yang pertama. Kita ingin puasa itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin puasa kita itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka paling tidak kita berusaha untuk menaikkan kita punya level puasa kita itu ke puasa tingkat kedua, yaitu puasa somul khusus. Jadi bukan hanya kita ini sekedar menahan tadi hawa nafsu itu, lapar, haus dan sebagainya, tetapi bagaimana kita ini menahan diri anggota-anggota badan kita dari melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa, hal-hal yang Allah haramkan. Nabi mengatakan begini, malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan itu berkata dusta atau dia melakukan kedustaan, misalnya sementara berpuasa dia itu menipu, dia itu berlaku curang, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi artinya tidak ada nilai daripada puasanya itu. Pak Kiai, cukup menarik. Bagaimana kalau sering kita mendengar ada pendapat yang begini, saya tidak mengatakan paham, tapi ada sebagian pendapat begini mengatakan bahwa puasa itu hakikinya puasa itu terdiri dari 3 Pak Kiai. Katanya yang puasa awal, puasa tengah, dan akhir puasa. Nah, apakah itu betul atau bagaimana ini Pak Kiai? Bagaimana hukum Islam ini melihat? Jadi secara di dalam kitab ilmu fikih maupun dari hadis-hadis dan Al-Quran ini tidak kita temukan hal-hal seperti itu, bahwa
bahwa puasa Ramadan itu berlaku untuk sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ya, Ramadan. tidak dibedakan antara puasa awal, puasa tengah maupun puasa akhir, ya. Sehingga mungkin persepsinya hanya itu saja yang dijaga, ya, dengan baik, ya. Tapi bukan itu. Karena kenapa? Karena Ramadan itu 1 bulan full adalah bulan tarbiyah untuk mendidik kita punya diri, dan puasa itu satu kesatuan untuk selama bulan puasa Ramadan tersebut. Ya. Nah, di hadis lain Nabi SAW pernah bersabda begini, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafasi. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya dan sebagainya, ya. Tetapi apa namanya, bukan hanya puasa itu maksud saya menahan diri dari makan dan minum, ya. Tapi bagaimana puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dan menahan diri dari berkata kotor, berkata yang jorok, yang tidak bagus, ya. Nah, kemudian bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan asyamu junnah. Jadi puasa itu adalah perisai. Ya, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Jadi kalau salah satu dari kalian itu berpuasa, sementara berpuasa, jangan dia itu berkata jorok, berkata kotor. Jangan dia berkata kasar atau bertengkar. Jangan dia melakukan tindakan-tindakan jahiliyah. Maksudnya di sini adalah tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain. Sekalipun itu mungkin hanya sifatnya mengganggu karena suara musiknya yang besar, ya. Atau misalnya membunyikan petasan dan sebagainya ketika orang mau istirahat, itu kan sifatnya mengganggu semua. Bahkan kata Nabi, wa in ahadun syatamu aw qatalahu falyaqul inni shaimun marratain, bahwa kalau ada misalnya yang ingin bertengkar, ada yang mencaci, ada yang memaki, maka cukuplah dia itu mengatakan kepada dirinya, sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa, ya. Aku ini orang yang berpuasa. Jadi seperti itulah semestinya kita berpuasa, ya. Jadi ketika berpuasa ini betul-betul kita jaga betul puasa itu, sehingga puasanya itu juga bersih dari dosa-dosa. Ya, jadi pakai yang dimaksud 3 puasa ini tadi, puasa pertama, puasa tengah, dan hari terakhir itu tidak ada dalil yang menguatkannya. Ya, tidak ada. Maksudnya itu dari mana dasarnya seperti itu? Karena nah, kalau sampai ada yang terjalankan seperti itu, bagaimana Islam menyikapi orang yang seperti ini melakukan? Ya, kalau MUI sudah mengeluarkan kriteria ya pemahaman yang sesat itu, Iya, betul. Ya, di antaranya adalah misalnya mengurangi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, disepakati di dalam agama dan diketahui secara umum bahwa itu adalah suatu bagian yang sudah pasti dan jelas dalam agama. Misalnya sholat 5 waktu itu ya ada 5 waktu, tidak boleh dikurangi menjadi hanya 2 waktu. Ya, puasa itu 1 bulan, ya. Apakah 29 hari atau 30 hari, tidak boleh dikurangi, ya, hanya tinggal puasa awal, puasa tengah, puasa akhir. Ya, haji juga seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah tempatnya dan waktunya, ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian berhaji ke Gunung Bawakaraeng, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang tidak sama dengan yang disyariatkan, maka itu tentunya dalam agama kita dinamakan dengan bid'ah. Ya, bid'ah itu membuat suatu ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah agama yang Rasulullah tidak pernah contohkan. Dan itu ya masuk kategori dolalah, atau sesat. Ya, jadi oleh karena itu kalau ada paham-paham seperti itu, kita harus waspadai, jangan sampai ya kita terjerumus ke dalam paham-paham yang sesat dan menyimpang seperti itu. Baik, kita berlanjut lagi nih Pak Kiai. Tadi masalah puasa awam ini, kemudian kita masuk di puasa khusus ini. Untuk menggapai puasa khusus itu, seperti apa sih Pak Kiai? Ya, jadi ada tipsnya, ya. Dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada
enam hal. Ada 6 hal. Yang pertama adalah benar-benar kita harus menjaga pendengaran. Ya, jangan mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Betul. Jadi maksudnya yang bagaimana? Ya, maksudnya kita itu ketika ada orang misalnya bergosip di sekitar kita, maka kita jangan menjadi orang yang pendengar setia di situ. Betul. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus ingatkan bahwa kita ini sementara berpuasa, tidak boleh seperti itu. Ya, akan rusak kita punya puasa. Kapan dia tidak mengingatkan, maka orang yang mendengar atau menjadi pendengar setia itu pun juga akan mendapatkan dosa yang sama. Al-muktabu wal-mustami'u syarikani fil ithmi. Ya, jadi antara orang yang bergosip dengan orang yang hanya mendengar saja, ya sama, itu berkongsi dalam dosa itu. Yang kedua adalah menjaga penglihatan. Ini tentunya menjaga apa? Hal-hal yang tidak boleh dilihat atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam era sekarang ini modern ini, itu luar biasa karena dengan ada HP kita bisa melihat foto-foto, film, video apapun bisa dilihat, dan luar biasa. Sekalipun orang itu hanya sendiri di tempat yang tertutup, yang sepi, bisa dia punya puasa rusak karena gara-gara masalah pandangan. Nabi mengatakan, la tutbi'in nadhra bin nadhra. Ya, laka nazratul ula wa alayka nazra as-tsaniyah. Jangan kamu ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama itu masih punya kamu, tetapi yang kedua itu sudah haram buat kamu. Jadi itu masalah pandangan. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan. Menjaga lisan ini banyak sekali bentuk-bentuknya. Ya, betul. Apa paling itu? Misalnya berdusta, berbohong, Tadi hadisnya sudah dikemukakan. Kemudian namimah itu mengadu domba atau provokasi. Ya. Kemudian ghibah atau gosip. Jadi menggunjing orang lain. Kemudian bersumpah palsu. Ya, itulah yang kalau berkaitan dengan masalah mulut ini, lisan. Termasuk itu berkata kasar, bertengkar dan sebagainya. Lisan. Dalam riwayat itu disebutkan khamsun yuftirna as-shaim. Jadi ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa itu. Yang pertama adalah al-kadibu, dusta, kemudian an-namimah, memprovokasi, kemudian al-ghibah, al-yamin al-kadibah, kemudian an-nadhra bisyahwah, jadi memandang dengan disertai syahwat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ini adalah tips Imam Al-Ghazali untuk menjaga kita punya puasa di level kedua itu, ketika kita berbuka puasa, maka kita harus menghindari berbuka dengan makanan atau minuman yang syubhat. Yang syubhat. Apalagi yang haram. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan hanya menerima yang suci pula. Jangankan puasa kita, doa saja. Misalnya seseorang ketika dia berdoa tetapi yang dikonsumsi itu adalah makanan yang haram, minuman yang haram, maka fa'anna yustajabu lahu. Kata Nabi, bagaimana bisa doanya bisa diterima? Jadi ini penting sekali kita perhatikan. Kemudian berikutnya yang kelima, Yang kelima ini adalah ketika berbuka puasa, itu tidak boleh berbuka dengan cara makan makanan yang sebanyak-banyaknya, atau banyak makan begitu. Atau istilahnya sekarang pakai balas dendam. Kalau istilahnya sekarang ini orang-orang itu balas dendam. Itu bisa terjadi, apalagi kalau misalnya kita diundang untuk buka puasa. Betul. Namanya tuan rumah itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk tamunya. Tetapi kita sebagai tamu, harus hati-hati dalam hal itu. Jangan sampai kita ini justru bersikap balas dendam terhadap puasa kita. Coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala ini mendidik kita untuk berpuasa, kita tahan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum. Kemudian tiba-tiba ketika dibuka puasa kita bebas sebebas-bebasnya. Disinilah kenapa banyak orang gagal puasanya ketika misalnya buka puasa dia kemudian mengeluh sakit kepala, naik gulanya,
ya, naik kolesterolnya, bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang dibawa ke rumah sakit di antara ambulans itu setelah buka puasa. Padahal Nabi mengatakan berpuasalah kalian, kamu akan sehat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata dia tidak memaknai apa sebenarnya puasa itu. Puasa itu mendidik kita ini selama sekian jam untuk bisa kita menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ujian pertama ketika kita mengendalikan hawa nafsu itu sebenarnya pada waktu buka puasa. Ya, ketika dia di situ tidak mampu menahan hawa nafsunya, semua makanan yang ada di situ, ada satenya, ada karinya, ada kontrolnya, mau dimakan semua. Ada esnya, es telernya, es buahnya, ya, es campurnya mau dimakan semua. Akhirnya bukan sehat, bukan sehat dia dapatkan dari puasanya, tetapi penyakit yang dia dapatkan dari puasanya. Ya, kenapa? Karena ini. Nah, betul-betul Imam Al-Ghazali di sini melihat, ya, memformulasikan ini, dan itu ajarannya memang ajaran kita dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita memang diperintahkan untuk sederhana dalam hal mengkonsumsi, makan, minum, ya, dan sebagainya. Jadi tujuan berpuasa itu salah satunya adalah menyedikitkan makanan yang halal yang kita konsumsi. Ya, dalam rangka apa? Supaya kita bisa sehat. Ibaratnya misalnya kalau kita makan obat, kita ini sakit, lalu ya kita diberikan obat oleh dokter. Tidak mungkin, karena meskipun niat kita bagus untuk sembuh, tidak mungkin kita langsung memakan semua obat yang ada ini. Tapi harus kita ikuti aturannya itu. Ya, sedikit. Kapan langsung kita makan banyak, itu jadi racun dan kita akan bisa meninggal, kan? Nah, makanan juga seperti itu. Jadi makanan sekalipun itu makanan minuman itu halal, tetapi kalau dia melampaui batas, maka dia akan menjadi penyakit. Jadi, dan itu berkaitan dengan masalah hawa nafsu kita. Ya, jadi kita kan mau menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa. Nah, orang yang bertakwa itu kan selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan, ya, Rasulullah perintahkan, dan menjauhi larangannya. Nah, Nabi melarang kita itu ketika mengkonsumsi, ketika makan, minum, Nabi larang kita berlebih-lebihan. Ya, Nabi larang itu dibangga-banggakan, diposting apa semua itu, ya. Nah, Nabi larang seperti itu. Nah, ini penting dipahami oleh yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, ya, tipsnya adalah ketika kita berbuka puasa, itu hendaknya kita ada perasaan harap dan cemas. Bahwa bagaimana dengan puasa kita ini yang kita lakukan, apakah itu betul-betul Allah sudah terima atau bagaimana, apakah bisa betul-betul bisa memberikan manfaat bagi diri kita atau tidak, itu harus ada seperti itu. Jadi kenapa diperlukan perasaan seperti itu, supaya kita dalam berpuasa selalu menjaga, memelihara betul puasa kita ini dengan baik, ya. Oleh karena itulah tadi ada puasa tingkat ketiga. Betul. Mungkin nanti sebentar kita akan bahas itu, ya. Saya kembalikan lagi kepada hostnya. Baik, Pak Kiai, saya melihat lagi apa yang sudah disampaikan ini tentang menjaga lisan dan penglihatan. Terus pertanyaan agak-agak berat juga sih ini, Pak Kiai. Beratnya ya seperti itulah, karena kita ada di media ini. Ya, kita ada di dunia media. Nah, sekarang media. Walaupun apalagi ini kan bulan Ramadan ini, Pak Kiai, banyak promo-promo atau iklan-iklan yang disodorkan itu, baik itu hal yang kayak minuman atau apa, kan bikin ngiler yang puasa pada saat itu. Kemudian bahkan ada yang hal-hal yang tidak pantas dilihat muncul juga dalam reklaminya itu. Nah, kira-kira Islam menyikapi seperti ini bagaimana, Pak Kiai? Saya kira untuk hal-hal yang wajar, wajar. Seperti iklan-iklan yang seperti itu wajar. Tetapi kalau misalnya gambar-gambar atau video-video yang sifatnya tidak wajar atau yang memang oleh agama kita diharamkan untuk kita lihat, ya, meskipun itu juga mungkin iklan, itu otomatis tidak bisa kita membiarkan diri kita untuk mengkonsumsi itu, terlebih menonton yang hal-hal yang kita ikuti menontonnya begitu. Maksudnya seperti ini. Tetap berlaku tadi peringatan Nabi, bagimu pandangan pertama, dan bukan hakmu itu, dosa bagimu pandangan kedua. Artinya apa? Kalau seperti itu kemudian muncul,
iklan seperti itu atau apalah seperti itu, karena ini apa namanya sifatnya publik ya. Maka yang pertama muncul itu ya masih kita lihat saja begitu. Setelah itu scroll. Tapi kayaknya tidak adil loh Pak Kiai. Kalau cuma yang nonton aja dapat ganjaran dosa, bagaimana yang selaku pelaksana di situ yang memutar reklamnya atau gimana? Apa dia mendapatkan juga dosa? Kan tidak adil dong kalau cuma kita yang penonton kena imbasnya juga. Masalahnya ini kan pelaksana ini bukan semuanya Muslim ya. Jadi kita ini apa namanya yang namanya seperti itu sifatnya global, yang pasang iklan di situ. Siapa saja di situ bisa pasang iklan di situ tanpa melihat apakah dia Muslim atau bukan Muslim. Jadi tinggal kita ini bagaimana kita ini menjaga diri. Jadi sama halnya kalau kita misalnya di jalan raya ya, kemudian bertemu dengan wanita yang tidak menutup auratnya ya, maka untuk pandangan pertama ketika lihat itu masih menjadi haknya, tetapi ketika dia ikuti pandangan kedua maka itu sudah tidak boleh ya, atau haram. Ada juga yang mengatakan kalau begitu pandangan pertamanya diteruskan saja, tidak usah dialihkan. Itu termasuk seperti itu, kalau diteruskan itu sudah pandangan kedua ya. Jadi jangan salah paham dalam hal ini. Begitu. Baik Pak Kiai. Nah sekarang kita masuk di yang terakhir ini, puasa khusus lil khusus. Seperti apa itu Pak Kiai? Jadi sebenarnya ini puasa yang betul-betul tingkat tinggi ya. Kenapa tingkat tinggi? Karena ini harus menjaga hati, menjaga pikiran dari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah hawa nafsu. Jadi betul-betul menjaga hati selain dari apa namanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Artinya apa? Orang yang pada puasa level ketiga ini, ketika dia berpuasa misalnya kemudian dia mengingat masalah makanan, dia mengingat masalah apa yang akan dibuka sebentar sore ya ketika berbuka, maka dengan sendirinya itu dia menganggap puasanya sudah batal. Karena dia mengingat hal-hal yang sifatnya itu tadi. Oleh karena itu sebenarnya dalam agama kita ini disyariatkan pula ada momen tersendiri di dalam bulan Ramadan itu yang namanya iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah momen di mana seseorang itu berdiam di masjid, mulai dari 21 Ramadan sampai terakhir, nanti apa namanya keluar untuk Idul Fitri baru keluar dari itu, berhenti iktikafnya. Itu sebenarnya kalau itu yang dilakukan selama 24 jam itu di masjid iktikaf itu, karena konsentrasi hanya ibadah saja, sholat, mengaji, zikir, berdoa, atau mengikuti taklim pengajian di situ, itu hanya konsentrasinya di situ saja. Nah, maka puasa tingkat ketiga ini bisa diamalkan itu, bisa diamalkan. Ya, tapi kalau orang yang memiliki kegiatan-kegiatan, pekerjaan dan sebagainya, aktivitas, mencari nafkah dan sebagainya, ini akan sulit untuk menerapkan puasa tingkat ketiga. Jadi maksud saya begini, puasa ini memang itu fleksibel ya. Tinggal kita bagaimana sesuai dengan kegigihan dan keteguhan kita, maka kita akan mendapatkan manfaat dan pahala puasa itu sendiri sesuai dengan bagaimana kita ini berusaha. Kalau yang penting jangan di level pertama tadi, karena Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Ketika ditanya kenapa? Yang pertama katanya dia itu buka dengan barang yang haram. Kenapa? Katanya dia itu ketika buka balas dendam, tidak menahan hawa nafsunya. Kenapa? Karena ternyata ketika dia berpuasa dia juga melakukan dosa-dosa. Itulah yang kemudian hanya mendapatkan puasa yang mendapatkan lapar dan haus saja. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Luar biasa Pak Kiai perbincangan kita kali ini, tapi sayang sekali durasinya ini sangat singkat loh.
hasrat hati sih ingin berlama-lama, dan masih banyak ilmu dalam hal ini yang pengen kita tahu nih Pak Kiai. Ya mungkin di lain waktu masih bisa bersua berbagi ilmu di sini. Ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama narasumber Kiai Haji Namru Asdar SAG, dan semoga bermanfaat. Saya Haslawati segera undur diri dari hadapan Anda. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.